Ya, tentu saya masih 1,5 tahun untuk sampai ke masa akhir jabatan. Namun saya terus melaksanakan kegiatan sebagai wakil rakyat yang secara reguler sebetulnya tidak ada perubahan sikap atau ritme atau irama kerja saya. Karena saya merasa bahwa sepanjang saya menerima jabatan sebagai wakil rakyat, sepanjang itu pula saya melakukan aktivitas dan kegiatan yang sejatinya saya ini adalah wakil rakyat. Jadi sebagai wakil rakyat tentu memiliki banyak waktu karena ada masa reses yang khusus kita berada di dapil dan ada masa sidang yang memang itu harus memperjuangkan berbagai aspirasi dan harapan atas temuan, atas aspirasi, harapan yang disampaikan oleh masyarakat baik dalam waktu reses maupun dalam masa-masa di luar reses yang tentu disampaikan pada waktu masa sidang. Jadi ya sepanjang menjadi anggota DPR ya sepanjang itulah tentu wakil rakyat menjadi wakilnya rakyat, menjadi penyambung lidahnya rakyat. Oleh karena itu, resep khusus dan menu apa yang tentu disajikan untuk menghadapi masa akhir jabatan, ya saya katakan saya melakukan kegiatan rutin dan reguler yang ini juga merupakan tahun ke-14 saya. Jadi sudah 14 tahun atau 3 periode mengakhiri masa jabatan yang mudah-mudahan apa yang telah saya lakukan, apa yang telah saya teruskan dari berbagai aspirasi dan harapan rakyat itu tentu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Ya, memang yang berbeda adalah bagaimana aksi kita di lapangan. Ya, tentu pada waktu saya memimpin Komisi 4 selama 8 tahun, karena bidangnya adalah pertanian, kelautan perikanan, pangan, kemudian kehutanan, artinya ya segmen sektoralnya pasti saya ada di nelayan, ada di petani, kemudian ada di masyarakat desa hutan, dan lingkup yang kami lakukan tentu pada bidang-bidang itu. Tetapi juga membuka ruang-ruang lain, ya. Saya juga bisa berkomunikasi dengan entitas pesantren, dengan para kiai, para ulama, kemudian dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, karena juga banyak aspirasi yang tentu disampaikan oleh kaum milenial, kaum muda terkait dengan masa depan kehidupannya. Ini juga banyak saya tampung pada waktu saya di Komisi 4. Memang secara pembidangan saya berada di Komisi Pertanian, Kelautan Perikanan, Kehutanan. Saya juga pernah di Komisi Pertambangan dan Energi di Komisi 7 yang tentu juga segmen sektoralnya adalah di pertambangan, di energi, lingkungan. Tetapi ya selalu saja pasti terkait dengan harapan, kebutuhan, dan aspirasi masyarakat. Oleh karenanya, memang secara pembidangan komisi kerja politik saya berada pada segmen sektoralnya. Tetapi intinya bahwa di masyarakat tetap kita bisa bersama-sama atas seluruh persoalan yang ada di masyarakat. Kemudian saya juga 1 tahun berada di Komisi Kepemiluan, Pemerintahan Dalam Negeri, dan Pertanahan. Di sini juga sektoralnya, bidang sektoralnya berbeda, tetapi menyangkut persoalan hajat hidup masyarakat banyak. Masalah pertanahan, masalah pemerintahan dalam negeri, undang-undang desa, implementasi dana desa, kemudian para aparatur desa yang tentu juga aspirasinya tidak pernah henti. Bahkan juga ada keterkaitannya kami waktu di Komisi 4 itu juga dengan honorer yang saya kira tidak sedikit banyak tenaga-tenaga honorer di penyuluh pertanian, di penyuluh perikanan, di penyuluh kehutanan, yang ini juga harus diperjuangkan dan alhamdulillah berhasil gitu ya. Banyak
akhirnya tenaga-tenaga honor yang sekarang sudah menjadi PNS, yang sudah berkarir di ASN, yang tentu itu adalah perjuangan panjang kami bersama teman-teman di komisi atau di DPR, yang tentu ini adalah bagian perjalanan juga saya sebagai anggota DPR RI. Saat ini saya di Komisi 6, bidangnya adalah bidang investasi, perdagangan, kemudian BUMN, pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi, serta badan-badan terkait yang dalam pandangan saya juga ini sangat erat kaitannya dengan berbagai aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, intinya secara umum sebetulnya tergantung kepada kita sebagai anggota DPR RI. Memaknai sebagai anggota DPR RI, ya memaknai adalah sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, ya mendengarkan aspirasi dan harapan rakyat. Dan tentu memperjuangkannya. Karena sebagai wakil rakyat harus memperjuangkan terhadap berbagai kebutuhan dan harapan rakyat. Memang sektoralnya di masing-masing komisi akan berbeda. Saat ini kami banyak keluhan masyarakat terkait dengan harga-harga bahan pokok. Beras naik, bahkan hari ini telur naik, daging naik, dan banyak sekali yang tentu ini menyangkut hajat hidup masyarakat yang pada akhirnya dalam kehidupannya sangat sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Ini juga yang pada akhirnya kami berjuang. Bahkan beberapa waktu yang lalu kita pernah ada kelangkaan minyak goreng misalkan. Nah, atas kelangkaan minyak goreng tentu juga kami berusaha, saya melakukan operasi pasar dengan harga yang sangat murah, terjangkau di masyarakat, kemudian mendatangkan minyak curah yang kami bagikan secara profesional, ya. Saya memfasilitasi dan memberikan sedikit subsidi, ya, sehingga minyak dapat diperoleh secara mudah dan kemudian juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain tentu dari sisi kebijakan, bukan hanya perjuangan secara langsung di masyarakat, tetapi juga memperjuangkan dari sisi regulasi. Sehingga lahir berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah yang pada akhirnya saat ini tentu minyak goreng sudah pulih, tetapi pasti akan menyusul komoditas-komoditas lainnya. Karena memang ini menjadi konsumsi dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Saya maknai pangan menjadi perhatian khusus kami, bahwa sebagai hak asasi manusia, pangan harus sampai kepada tingkat individu secara cukup, beragam, dan bergizi seimbang sesuai dengan Undang-Undang Pangan 18 tahun 2012 yang kala itu saya adalah ketua panjanya. Dan tentu yang kedua adalah sekarang bagaimana penyediaan lapangan kerja. Ini juga dikaitkan dengan tingkat kemampuan badan usaha milik negara yang merupakan bagian mitra kami untuk terus melakukan akselerasi, melakukan pengembangan, melakukan ekspansi usahanya agar BUMN bisa menjadi primoper pembangunan di negeri ini, bisa menjadi lokomotif pembangunan. Selain memberikan kesempatan luas tentunya bagi swasta untuk berkembang dan maju di negeri ini. Namun BUMN sebagai perusahaan negara tentu harus menjadi sokok guru, harus menjadi pendorong, bahkan menjadi penarik, sehingga betul-betul bisa membuka ruang dan lapangan pekerjaan yang cukup atas angkatan kerja yang ada di negara kita. Kita juga harus sadar bahwa saat ini kita masuk dalam bonus demografi yang sebagian besar penduduknya adalah angkatan muda produktif, angkatan kerja produktif, yang ini juga harus sejalan. Peningkatan kemampuan negara menyiapkan lapangan pekerjaan harus sejalan dengan pertumbuhan angkatan kerja. Kalau tidak ada ketimpangan, dan atas ketimpangan kemudian terjadi sesuatu yang tentu tidak diharapkan ke depannya. Oleh karenanya penting sekali bahwa kita meramu sebuah kebijakan baik dari sisi bidang-bidang sektoral lainnya maupun dari saling keterkaitan antar bidang untuk membuka ruang pekerjaan. Jadi kalau tadi saya
mencoba mengangkat dari sisi tingkat kebutuhan harga pangan yang harus terjangkau karena ini menjadi kebutuhan sehari-hari, yaitu terjangkau dari sisi harga, terjangkau dari sisi barang. Jangan juga harganya murah, barangnya tidak ada. Jadi memang harus tersedia dan terjangkau. Nah, pada sisi lain, angkatan kerja harus mendapatkan perhatian khusus. Oleh karenanya, kami bermitra dengan BUMN, kita dorong BUMN agar bisa menjadi lokomotif, membuka ruang pekerjaan yang lebih luas, dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, dan tentu inilah pada akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.